Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas mata kuliah logika, tugas pertama. Soal yang pertama, trem merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya. Dan tidak mungkin ada trem tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetapi sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Trem maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok trem tersebut dalam penalaran. Trem memiliki banyak jenisnya. Berikut 3 jenis trem yang akan saya bahas, yakni yang pertama, trem ini dengan tegas menunjukkan suatu individu, barang atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Yang kedua, trem partikular. Trem ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, trem jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi. Yang ketiga, trem universal. Trem jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Soal nomor 2, sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa terjadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Chope, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, pikir pertalian dan sesat pikir kemangandaan. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak sadar, disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, dan sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logika falaci sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang merugikan akibat tipu daya dari sesat pikir itu tadi. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan menjadi 3 jenis sesat pikir, antara lain yang pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satunya misalnya menganiaya suatu pilihan dalam suatu susunan pikiran pengetahuan yang merangkum. Contohnya, Panji biasanya pergi berlibur ke pantai atau gunung, dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai, berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti perbincangan di atas itu meragukan. Sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagaimana kesimpulannya mengingkari. Yang kedua, sesat pikir verbal. Suatu pikiran verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme kategori yang ada, hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contoh, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda. Sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yaitu kambing hitam sebagai hewan dan seorang yang dikorbankan. Yang ketiga, sesat pikir material. Sesat pikir material adalah
kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan sengaja atau tidak disengaja disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal, kasus, atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contoh, banyak di antaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami, itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkan orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir. Setelah mempelajari pembahasan di atas, kita tahu seberapa penting ilmu itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan logis yang kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka memiliki pemikiran yang logis terhindar dari logika valens adalah keterampilan yang harus dikuasai. Berikut adalah beberapa cara untuk terhindar dari logika valensi. Yang pertama, mempelajari jenis-jenis logika valensi agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Yang kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Yang ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Logika valensi berbahaya bagi kita karena bisa saja kita terjebak atau menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya. Jika terjebak dalam hoax atau kecacatan berlogika, maka dari itu, selain mempelajari tentang logika valens, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Sekian pembahasan pada tugas 1 mata kuliah logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.